Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 13 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Setelah penganiayaan terhadap Stefanus, maka para murid pergi ke berbagai daerah karena takut akan ancaman pembunuhan. Mereka pergi sambil memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi saja. Namun ada di antara mereka yang juga terbuka hatinya, yang di Antiokhia, yang berbicara kepada orang-orang non-Yahudi. Dan beberapa orang menjadi percaya. Ketika kabar itu sampai kepada jemaat di Yerusalem, maka mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia untuk meneguhkan mereka. Ia menasihati jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Barnabas karena orang yang saleh diterima, dan orang-orang yang beriman pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Barnabas menjadi Saulus untuk terus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga banyak orang yang mendengar pemberitaan Barnabas dan Paulus di Antiokhia menjadi murid yang andal. Dan disitulah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Pada bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Orang-orang terus meminta tanda, meminta kepastian apakah Yesus benar-benar Mesias. Menegaskan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan telah menyatakan kepada kalian, namun kalian tidak percaya. Karena Bapalah yang memberikan kesaksian tentang dirinya lewat pekerjaan-pekerjaan itu. Namun orang-orang waktu itu tidak mau menerima. Bapa memberikan pekerjaan agar dikerjakan sehingga orang menjadi percaya. Orang-orang itulah yang diberikan Bapa kepada Yesus. Bapa lebih besar
dari siapapun juga. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Maka hendaknya orang yang melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilakukan Yesus Kristus semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, banyak cara yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan Injil. Kematian Stefanus membuat orang berlari-lari pergi meninggalkan Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Itu dipakai oleh Tuhan. Mereka di tempat-tempat yang baru itu juga mewartakan Injil Allah. Justru lewat pembunuhan Stefanus, kabar sukacita berkembang kemana-mana. Tentu saja mereka yang jauh dari Yerusalem dan belum mengenal dengan sangat detail, imannya masih lemah, masih rapuh. Maka Barnabas diutus untuk meneguhkan iman umat, agar mereka yang baru mulai percaya tetap bertahan dalam iman. Barnabas dan Saulus memberikan peneguhan, kekuatan, dan keyakinan kepada umat perdana yang percaya untuk tetap setia. Sehingga dengan peneguhan itu, iman mereka tidak akan goyah, melainkan semakin kokoh. Barnabas dan Saulus menjadi peneguh iman, penjaga iman, dan penguat iman. Kita pun sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus diminta untuk meneguhkan saudara-saudara kita yang baru atau yang imannya lemah, agar mereka tetap berpegang pada iman itu dan tidak goyah. Bagaimana caranya? Caranya dengan salah satunya adalah tetap yakin Allah tetap berkarya dan menjaga kita. Hidup baik di hadapan Allah menjadikan mereka semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah menjadi peneguh iman bagi mereka yang imannya lemah, hampir hilang. Lewat tindakan-tindakan kita, lewat pengajaran kita, lewat karya-karya kita. Seperti perkataan Nabi, sungguh yang berkedip-kedip tak akan dipadamkan, bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Hendaknya kita kembali menegakkan iman umat yang kadang-kadang lemah. Dari bacaan Injil kita diajak untuk benar-benar mengerti karya-karya Allah yang semakin mempertebal iman kita. Iman akan Yesus Kristus
sebagai utusan Allah lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita alami sebagai pekerjaan-pekerjaan Yesus. Sehingga akhirnya orang-orang yang percaya akan menemukan iman yang benar dan diselamatkan. Maka pertanyaan yang kedua, sudahkah aku hidup menurut martabat yang diberikan kepada kita oleh Allah? Seperti pengikut Kristus di Antioquia disebut dengan Kristen. Kita pun disebut pengikut Kristus karena hidup dan karya-karya kita bersumber dan berpegang pada sabda-sabda Kristus. Maka mari kita hidup dalam martabat pembaptisan agar kita pun layak disebut sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani, pengikut Kristus. Hidup dan karya-karya kita menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus saling meneguhkan dalam iman dan hidup sesuai dengan martabat pembaptisan agar layak disebut sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Tetap bangkitkan iman kami agar dalam situasi apapun iman kami tetap kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap mampu untuk beriman. Oleh karena itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap saya ingatkan, saya ajak, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, terhindar dari segala mara bahaya. Bila kita sehat, keluarga sehat, sama sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun juga. Terima kasih untuk semua peran panjenengan lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan pemberian dana serta tenaga yang sangat berguna untuk pelayanan gereja. Terima kasih untuk kasih panjenengan dalam aksi penggalangan dana Paroki Bandung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Masih ditunggu kesempatannya sampai 2 minggu ke depan. Yang masih ingin menyalurkan dananya bisa mengambil amplop di atas kotak dekat pintu masuk gereja. Setelah diisi bisa dimasukkan kembali, atau
dengan transfer dana. Yang transfer langsung ke PGBM Bandung. Mohon memberitahu kepada kami untuk kami rekap. Saya yakin umat begitu baik sehingga akan tercermin dalam penggalangan dana itu. Minggu depan juga akan ada penjualan kupon berhadiah untuk penyelesaian gedung gereja di Paroki Santo Paul Sendangguo, Semarang. Dengan membeli kupon itu, kita bisa menyumbang mereka, sekaligus siapa tahu kita mendapatkan hadiah. Silakan memborong kupon itu, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Minggu depan kita akan mengadakan aksi panggilan, mendatangkan para biarawati, live-in di lingkungan. Kaum muda, diundang untuk pertemuan pada minggu pagi setelah misa. Harapannya ada di antara panjenengan anak-anak ini yang tertarik untuk menjadi imam, biarawati, sehingga gereja tidak kekurangan pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Saya undang orang tua untuk mendorong anak-anaknya ambil bagian dalam karya itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.